Sesi kali ini saya akan menghadirkan seorang narasumber yang beliau ini sudah miliarder, tetapi beliau ini sangat sederhana dan juga mau memberikan wejangan atau tips untuk orang-orang yang masih muda. Ya, beliau ini adalah Pak Paijan. Bisnisnya ini sudah didirikan sejak 18 tahun silam dan tokonya sekarang sudah sangat luas dan pelanggannya juga sangat banyak. Jadi pastikan Anda jangan skip videonya dan tonton sampai selesai. Yuk kita langsung saja. Ya, selamat sore bos. Ini mau kita lihat aja bosnya mau berbagi tips tentang usaha toko bangunan, berikut alat listrik, elektronik ini seperti apa saja biar teman-teman ini yang pemula bisa lebih sukses, bisa mengikuti jejak-jejak yang sukses seperti itu Pak. Oh begitu ya, dari asal mulanya ya gitu, maksudnya sebelumnya saya buka toko gitu Ya, dari awal Mas. ya. Dari awal itu saya kan jadi pekerja di kontraktor supplier. Terus ceritanya itu ya usianya kan lanjut kayak gitu. Jadi kan dari perusahaan kan otomatis yang udah usia lanjut itu diberhentikan. Setelah diberhentikan, lah itu saya ini buka usaha kecil-kecilan untuk nyambung hidup. Ya salah gitu ya. Ini malah besar ini bos. Enggak, dulunya enggak segini. Iya, dulunya hanya kecil-kecilan saja gitu. Asal mulanya ya dari itu saya utang bank kayak gitu. Berarti awal cuma baru satu ruko misalnya ya bos ya? Ya ini doang, belum ada tambahan yang lain. Iya, dari awal itu saya karena ini ya itu kan harus ada modal dikit-dikit, saya utang bank walaupun tidak banyak. Setelah itu terus saya buka ala kadarnya sedikit kecil-kecilan. Ya paling semen itu ya hanya 10 saja. Itu saja tidak order langsung sama distributor, nyempil sama toko tetangga. Ini saya ditolongin lah semennya untuk dijual eceran. Nah itu terus lama-lama itu saya bisa ada kumpul-kumpul dikit, terus untuk bisa DO semen 1 DO gitu. Aslinya sih itu, jadi nggak begitu penak besar itu gitu tidak ya. Jadi ya merintis. Setelah ini ada istilahnya itu ada kemajuan. Maksudnya nggak ini bisa 1 DO, bisa kulak yang lain, bisa itu tambah ada besi beton, terus yang lain. Nah itu terus rintisannya itu ini tambahan itu saya buka toko elektronik. Tapi barang jadi ada kulkas, ada itu yang mesin cuci dan lain-lain untuk lengkap. Berarti tetap istilahnya persiapan barang yang untuk dijual itu tetap penting ya bos ya. Iya. Kita siap-siap siap-siap produknya dulu, baru orang pada lebih datang gitu ya. Iya. Jadi kadang kan beli ini ya material, dan ini mau lengkap sama ininya, sama apa istilahnya, ada kulkas ya di toko mana. Lah itu kan saya mendingan saya ini ada sedikit itu jual kulkas, mesin cuci dan lain-lain kayak gitu. Setelah itu ternyata kok ya laku lumayan untuk bisa tambahan. Terus meningkat lagi dikit-dikit itu spare part motor, bukan mobil. Ada ban, ada oli, ada apalah itu yang kebutuhan orang beli lah, itu saya nyanding kayak gitu. Tapi secara marketing ada istilah strategi khusus nggak bos? Misalnya apa, punya kenalan orang-orang yang di konstruksi atau instalatir atau mana gitu yang mempercepat pertumbuhan usaha seperti itu pelanggannya? Tidak,
Jadi ini hanya pembelian umum saja. Iya, sama itu proyek dikit-dikit. Kalau proyeknya terlalu gede ya, nah itu kan harus ada modal yang lebih besar. Nah saya ya nggak nyampe itu. Jadi saya sedikit asal selamat begitu saja. Jadi nggak harus ini itu wah enggak. Juga ini mengenai itu ya, setelah saya itu lunas banknya, saya terus nggak mau utang lagi. Jadi sampai sekarang itu jalannya itu hanya ala kadare kayak gitu sampai sekarang gitu. Jadi hanya setelah bisa jalan berputar hanya mengandalkan istilahnya perputaran yang ada tok gitu ya. Iya, mengandalkan ini saja. Yang penting kalau misalnya itu udah tutup toko ya, uangnya itu jangan dikantongin. Jadi misalnya mau pergi apa, bong, manusia namanya kadang ya pergi apa itu jangan dibawa. Jadi mengingat bahwa uang itu orang punya untuk besok lagi. Iya, nanti kalau misalnya kemana-mana kok uangnya dikantongi gendal-gendal untuk itu ya nggak jadi. Pasti namanya orang pasti apa ini ada punya alah beli ini beli itu lah nantinya jadi itu apa padahal itu uang orang duit toko, nah itu jadi nantinya akan tidak bisa untuk belanja lagi. Dipakai sih pakai ya ala kadar lah, untuk apa misalnya bisa untuk apa ini ada tabungan untuk beli mobil apa beli apa, kalau sudah kira-kira bisa ya beli saja tidak apa-apa. Jangan pikir wah mobil ini nanti apa itu hanya harus ada biaya ini ya. Sudah bisa tetap beli saja, tidak usah takut. Soalnya apa ya, kalau ini nunggu-nunggu nanti sampai mati juga tidak bisa pakai. Coba pikir-pikir ini itu enggak usah. Kalau bisa misalnya sudah bisa beli, cukuplah itu beli saja. Terus ingat bose ada lompatan sing istilahnya dari biasa-biasa banget, maksudnya penjualannya belum rame terus langsung melonjak yang bagus itu dalam waktu buka berapa bulan apa berapa tahun gitu bos? Oh gitu ya itu ya rame banget sih, tidak hanya lancar saja ya, nambahnya itu dikit-dikit kayak gitu, nggak melonjak waduh omsetnya ini tuh deal gini, tidak ya, tetap itu mengenai jualan kadang rame kadang sepi ya sudah umum lah kayak gitu. Cuma kalau lagi sepi ya nggak usah ngersula lah, itu ada yang di atas, pokoknya kuncinya ya tidak ada orang dipimpet itu, tidak ada. Kalau bisa bersyukur itu pasti orang ini pikir anak apa itu berpikir ayem, orang pas nyong ngesuk orang mangan itu tidak perlu. Jadi yang penting apa ini namanya itu ya pasti ada rezeki. Iya. Pokoknya semenjak buka belum pernah tidak dikasih rezeki, belum pernah. Jadi pasti rezeki selalu ada. Malah kalau tidak buka bingungnya untuk besok untuk ditagih sales misalnya itu bayarnya karo apa. Nah gitu. Jadi kalau bisa itu buka terus. Sini minggu juga buka sampai setengah hari saja. Iya. Soalnya ya itu sih namanya usaha, kalau tidak buka ya rugi. Ya ruginya untuk ini, untuk besok itu nanti bagaimana, nggak ada yang ditagih sales karena tidak buka ya nggak punya duit. Nah kayak gitu. Aslinya sih itu. Kalau pertama kali buka itu tahun berapa? Tahun 2003. Saya masih kerja, tapi sudah ada rencana mungkin 4 bulan ke depan itu berhenti. Karena ya wong namanya kerja kan usianya kan kalau sudah 50 tahun kan paling ora ya pasti diganti yang muda, apalagi di kontraktor itu pasti tenaganya harus
betul-betul inilah apa Terforsir ya bos. ya, bukan terporsir sih, tapi betul-betul ini maksudnya handal. Maksudnya kalau itu ya misalnya lihat pekerjaan ini naik sampai di 50 meter misalnya di pabrik semen itu di apa SP Tower itu kan harus fisiknya sehat. Kalau orangnya sudah tua kan itu saja dipoto saja di atas nanti kan. Nah itu yang nggak bisa nantinya jadi agak inilah paling daya harus fit. Terus ini saya sampai sekarang ala kadarnya buka usaha untuk nutup gena urip gitulah. Kalau untuk pembukuan gimana bos? Di sini sih pembukuan ya maksudnya ya dulu saya belum ada komputer dan belum ada ini ya masih manual. Iya. Tapi pajak ya tetap saya bayari semua. Kalau dulu 1% dari penghasilan. Nah, terus sekarang sudah 0,5%. Ya tetap saya bayari. Soalnya kalau tidak dibayar ya tetap ada penagihan. Nanti di print terutama barang-barang yang pabrikan, produk misalnya besi beton, cat, semen, ya, dan lain-lain yang dari produk pabrik itu nantinya dari kantor pajak kalau misalnya tidak dibayar tidak apa-apa, tapi nanti ada penagihan, malah jadi bayarnya keberatan. Mendingan namanya udah saya beli itu harus bayar pajak penghasilan yang mendingan dibayar saja, kan dicicil juga itu tidak habis. Iya. Misalnya 0,5% itu ya tidak dibayarkan semua, pasti ada sisanya. Kayak gitu. Bos dulu kontraktor apa ya bos? Saya dulu di PT Gunung Jati. Iya. Konstruksi apa? Ya pekerjaan sipil. Pengelasan, lalu jadi sarana produksi lah. Misalnya ada sapot yang udah keropos, nah itu nantinya akan diganti kayak gitu. Negeri ya bos? Bukan, swasta. Iya. Ya itunya saja swasta, pabriknya swasta. Juga di Pertamina itu ya ada masuk kayak gitu. Tapi namanya saya pekerja, yang kaya ya bosnya. Saya ya pekerja terima gaji gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa ya, misalnya tidak kerja ya nanti itunya ya susah lah ya, mendingan kerja. Ini ya alhamdulillah bisa untuk kerintisan ini gitu. Secara tingkat kenyamanan dan enaknya itu enak kerja apa usaha bos? Semua enak, yang penting bisa bersyukur. Sekarang kalau misalnya ini namanya ya, saya lagi ini ya, rezeki selalu adalah orang hilang maring sing maringi kayak gitu. Jadi kalau bisa bersyukur, misalnya gitu ya, untuk saya lah kayak gini saya sudah makan sudah misalnya ya orang tinggalan karo batire, contohnya bisa makan ikan, kalau pas lagi ada rezeki ya makan, kalau tidak ya misalnya makan ikan terus bisa beli pun itu tidak akan, pasti ya makan yang lain harus makan, soalnya ingat sakit. Kalau kelebihan ya kemungkinan ya itu sih namanya penyakit jerene, kekurangan dan kelebihan. Kalau misalnya makan ikan terus ya mungkin digotong malah. Jadi yang lain tetap makan gitu. Juga terus saya dari dulu kerja sampai sekarang itu tidak pernah rasa sengsara itu tidak.
sengsara apapun saya pikirannya seneng. Happy aja ya bos. Iya, karena loh saya ini sih bisa kerja daripada orang itu yang di kursi roda. Aduh, gimana? Jadi nanti saya bisa blong pikirannya. Apa ini namanya? Jadi lihatnya nggak ke atas lah, orang mau beli apa saja silakan saja, saya hanya semampunya saja. Cuma bersyukur saya itu tidak akan ini, selalu bersyukur. Jadi menjadi pikiran saya adem. Nah ngomong-ngomong ini bos, kunci keberhasilan yang selama ini dipegang teguh sama bos ini apa ini bos? Kalau untuk saya selama ini adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah modal keberhasilan setahu saya. Jadi orang kalau misalnya sudah tidak jujur, ya pikirannya terus waduh gimana ya gimana. Nah itu jadi menimbulkan yang tidak berani. Tapi kalau orang jujur itu di mana saja ya itu ini bisa langsung, nggak usah tutup-tutupan, adanya begini ya begini kayak gitu. Jadi kuncinya itu keberhasilan adalah kejujuran. Kejujuran adalah modal keberhasilan untuk saya. Apalagi Kayaknya sementara cukup bos nih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Berhubung waktu sama-sama. sudah sore mau pamitan. Oh ya boleh ya. Hati-hati di jalan.